Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 2 September, Pekan Biasa ke-21. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semua orang Engkau bimbing dan Engkau beri kesempatan untuk mengasihi sesamanya. Semoga kami semua yang berkumpul di sini semakin tekun belajar mengasihi dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah ini. Inilah, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada daripadanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perumpamaan yang baru saja kita dengar bersama, kita baca bersama, para hamba yang menggunakan talenta secara baik akan diganjar secara pantas. Tindakan para hamba menandakan bahwa mereka mengetahui dan mencintai tuannya dan bersedia untuk menjadi bagian dari visi hidup tuannya itu. Balasan akan tetap sama bagi hamba yang mengembangkan 5 talenta dan 2 talenta. Keduanya dipuji dan diundang untuk berbagi di dalam kebahagiaan tuannya. Hamba ketiga tidak mengembangkan talentanya. Katanya, dia mengenal baik tuannya dan memutuskan untuk menyimpan saja talenta itu. Saudari-saudara yang terkasih, sebenarnya dia tidak sungguh mengenal tuannya. Bayangannya yang membuat dia takut, maka dia tidak mengembangkan talenta yang diberikannya. Ketakutan seringkali mengisolasi kita dari diri kita sendiri dan sesama kita. Ketakutan melumpuhkan kita. Ketakutan mencegah kita untuk mengenal Allah dan berbagi dalam sukacitanya. Seperti seekor burung yang merasa dirinya pintar, menenun sayapnya di dalam sangkar yang tidak akan mampu terbang lagi. Inilah yang terjadi pada hamba yang ketiga itu, yang diberi 1 talenta. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam kerajaan Allah, balasan untuk orang yang menggunakan 1 talenta tidak dihitung dan ditakar berdasarkan jumlah. Para hamba boleh menakar berapa talenta yang dihasilkan, namun tidak demikian bagi Allah. Berbagi kebahagiaan di dalam hidupnya tidak dapat dihitung, sebab sukacita yang sama ditujukan kepada semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kita memperoleh hadiah yang berbeda dari Allah. Kita diberikan rahmat, karunia, dan berkat dari Tuhan. Tidak ada pemberian yang terlampau kecil sehingga tidak bisa dikembangkan, dan tidak ada dasar untuk membandingkan pemberian yang diterima dengan orang lain. Di hadapan Allah, setiap kita ini punya tanggung jawab yang sama atas pemberian Allah. Talenta, rahmat, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka tugas kita adalah mau mengembangkan talenta, bakat dalam diri kita itu, sehingga berapapun perkembangan bakat dan talenta kita itu, Tuhan tidak pernah melihat. Yang penting kita siap dan kita mau untuk mengembangkan apa yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah tanamkan dalam diri kita ini, sehingga menjadi berkat bagi diri kita, bagi sesama kita, dan kita tentunya menjadi bagian dari kebahagiaan Allah sendiri, karena kita siap dan kita mau untuk menjadi berkat, menjadi saluran rahmat, dan menjadi saksinya dalam hidup kita masing-masing. Yang berteduh pada Tuhan
Kau penaungku, Kau kubu dan perisaiku, percaya aku padamu. Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya, malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya mengawal dan menatangnya, agar janganlah kakinya terantuk batu yang keras. Yang berserah kepadaku, hidupnya akan kurangkum. Yang berseru kepadaku, doanya akan kudengar. Terus ku bimbing langkahnya, akulah Tuhan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.